Yo guys, jadi kita mau bahas Dark Riot nih, biar ada topiknya aja daripada nge-live nggak jelas kan gue nggak biasa dan nggak paham juga nge-live nggak jelas. Jadi mendingan kita ngobrolin sesuatu supaya bisa gue download, bisa gue download dan bisa gue upload di YouTube. Ini gue nih Guardian Angels gue nih udah ngirim bola aja. Enggak, gue butuh Orange Juice doang 20. Oke, Dut, kita akan bahas nih The Dark Triad Trade ya. Mantra ajaib perusak hubungan. Asik. Ini sebenarnya di kehidupan sehari-hari orang-orang seperti ini nih ada tanpa kita sadari. Bahkan kita sendiri mungkin pernah ngelakuin hal itu juga. Lu udah baca dikit belum Udah baca. tadi yang gue Ya, kirim? kayak gue dulu itu. Baca dikit nih ya. Pernah merasa insecure dalam hubungan, merasa tidak pasti, tidak dicintai, dipermainkan dalam suatu hubungan? Jika temanmu, keluarga, atau pasangan membuatmu merasa seperti itu, kemungkinan mereka memiliki kecenderungan. Dut, udah jelas belum sekarang? Udah. Nah, sip. Kita lanjut. Gue bukan belum lama sih, udah agak lama. Kenal sama seseorang yang pada akhirnya setelah gue pelajarin itu larinya ke NPD, narcissistic itu, narcissistic personality disorder. Awalnya gue nggak tahu, tapi setelah berkomunikasi berapa lama baru gue paham. Ketemu satu konten di TikTok yang gue ngerasa kok mirip banget ya dengan kelakuan orang tersebut. Akhirnya gue gali lebih dalam, barulah gue tahu bahwa dia itu mengidap NPD. Nah, si NPD ini kan bagian dari si Dark Triad itu tadi. Gue akan coba buka ininya, artikelnya yang masalah si NPD, supaya kita sama-sama bisa bahas ini nih. Pasti kita pernah juga mungkin ngerasain hal itu, atau teman kita pernah bertemu dengan orang dengan kepribadian narsis yang selalu ingin dikagumi secara berlebihan. Nah, itu aja dulu deh. Ingin dikagumi secara berlebihan, kalau dari sudut pandang lo gimana tuh, Dut? Ada orang kayak gitu. Kebanyakan malah laki-laki justru. Dalam hal kehidupan sehari-hari nih, contohnya misalnya kayak punya barang baru atau pakai sesuatu yang baru, apa gimana? Ya enggak lah. Kayak misalnya lu lagi di mana, foto lagi di mana, foto. Oh, oke. Lo lebih sering nemu yang sifat narsistiknya kayak gitu. Yoi. Ingin mendapat pengakuan Ya, atau sebuah afirmasi ke dirinya sendiri sebenarnya, tapi dia pengen orang lain ngakuin dengan sebenarnya. Tapi menurut lo orang-orang begini pada dasarnya ya lemah itu. nggak sih? Ya, Lemah nggak sih dia sebenarnya? ya nobody perfect kan. Makanya pasti Ya, di Instagram itu kan pasti orang-orang pengennya semua kelihatan perfect dong. pasti. Kalau kita bicara konteksnya nobody perfect, kan memang ada orang yang bersyukur dengan apa yang dia punya, tapi ada juga yang menyiksa batinnya sendiri dengan nggak puas dengan apa yang dia punya. Akhirnya secara nggak langsung kan dia menggerogoti batinnya sendiri sebenarnya. Makanya orang-orang NPD ini kalau gue pelajarin lebih jauh, pada dasarnya dia insecure. Dia nggak sih? Pada dasarnya dia sangat insecure dengan dirinya, sehingga dia tutupin dengan ingin muncul kayak stand out gitu. Self proud namanya. Self proud bisa, itu sangat dominan nih kayaknya kalau si self proud di NPD, ya kan? Jika selalu mementingkan dirinya sendiri dan memiliki kebutuhan yang berlebihan untuk dikagumi. Nah, memiliki kebutuhan yang berlebihan untuk dikagumi, serem nggak sih sebenarnya? Kayak apa-apa Iya, pasti makanya pernah gue bilang tadi punya kan teman. self proud kan.
Gue Ya, bangga ya. dengan achievement gue, dan gue harus gue posting, dan gue bangga gitu kan, bener nggak? Dude, tapi kalau bicara achievement kan sebenarnya relatif. Ada achievement kita yang masa lalu bagi orang lain. Iya, bener Cara sih. cara menyikapi teman yang seperti ini kalau gue sih ya akhirnya gue playing dumb. Dalam artian kalau dia senangnya digituin, gue siram. Kalau emang lagi pengen gue siram nih. Walaupun bertolak belakang nih dengan hati kecil kita. Tapi itu yang dia mau kan. Ibaratnya kita memberikan apa yang dia mau aja. Dia maunya pengakuan, kita kasih. Tapi lama-lama pegel nggak sih kalau bicara udah kolega kantor misalnya yang ketemu udah tiap hari, terus teman kampus, teman sekolah. Oke lah kalau teman main mungkin sesekali. Tapi kalau yang durasinya udah hampir tiap hari, lu pernah nggak bertahan berteman dengan orang seperti itu, si NPD ini? Iya, paling gue cuekin buntut-buntutnya. Based Bodo on your amat. experience life gitu. Bodo amat akhirnya. Jadi kelemahan mereka di saat dikritik secara weakness-nya mereka, Dut. Kalau kita cuekin, dia nggak berasa karena dia nggak punya empati. Gue pernah ngobrol, dia ngomongnya gini. Gue sih sering banget ya ngomongin orang yang memang sakit didengarnya, tapi kan sebenarnya itu fakta. Nah di situ ke-trigger gue tuh. Terus sampai gue bilang, emang lu nggak kenal kosakata empati dalam hidup lo? Gue bilang gitu. Itu gunanya empati kan sebenarnya. Oke, yang kita bicarain memang fakta dan terdengar menyakitkan, walaupun itu sebuah kejujuran. Tapi kan kalau kita pakai sisi empatinya kita akan memilih bahasa yang nggak menyinggung dong. Gimana, Dut? Balik lagi di Dark Riot itu kan ada satu lagi apa? Narsism, terus nggak punya empati. Iya, Machiavellianism tadi, Machiavellianism itu. Machiavellianism. Pengertian Machiavellianism merupakan suatu bentuk kepribadian yang manipulatif saat seseorang dengan kepribadian ini memiliki tujuan. Jadi goals-nya mereka nih udah dimanipulasi di awal kan. Mereka akan memikirkan dan melakukan berbagai cara untuk mencapainya. Sayangnya mereka tidak memikirkan perasaan orang lain yang terlibat. Nah, empati tadi itu. Iya, empati itu. Tuh. Ya kan? Yang penting goals-nya tercapai no matter what bagi dia. Dan gue ingat lagi satu hubungan lagi yang seperti itu. Jadi kalau dari awal, kalau bahasa bini gue sih gini, kalau sesuatu yang dimulai dengan misi akan diakhiri dengan misi. Misi dalam pengertian di sini ya manipulatif itu, karena dia udah punya goals duluan di awal kan. Nah untuk mencapai si goals itu, ya dia nggak peduli itu merugikan. Makanya tadi gue polling tuh, nggak keluar lagi pollingan gue. Gimana ya cara ngeluarin pollingan? Gue tadi bikin pollingannya gini. Sah nggak sih kita atau boleh nggak sih kita pakai Dark Riot untuk bisnis, terus pilihan A-nya boleh aja asal titik-titik, terus pilihan B-nya narerol gitu, bener-bener red flag deh. Tapi gue nggak tahu nih pollingannya ada di mana, kok nggak keluar. Terus memikir orang lain, tak jarang pengidap juga menggunakan perilaku manipulatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan tindakan penipuan dan eksploitasi. Nah, mungkin di level-levelnya nih, ada para pelaku-pelaku Dark Riot ini yang masih rendah, terus medium, ada juga yang udah expert dalam dalam tindakannya. Lu bayangin yang serem adalah di saat udah secara menipu dan mengeksploitasi. Lu pernah nggak dieksploitasi? Untungnya belum sampai situ, cuman gue nggak ngerti, Dut. Gue nggak ngerti konteks eksploitasi di sini kayak gimana, coba lu mengartikannya. Ya di exploit berarti kan diterusin menerus dan menerus.
Oke, ibarat ditambang. Kalau sebuah tambang emas atau batu bara. Mhm. Terus limitnya atau mentoknya di mana kita pernah tahu nggak? Atau lu pernah ngebaca nggak yang seperti itu tapi kecium nih? Ah, udah mulai kendus nih rasanya gitu ya kan? Hmm. Itu merah-merah terbang apaan tuh udah tuh? Itu Charles Wijaya. Oh, ada yang ngirim itu TikTok Universe. Lu nggak mau ngirim TikTok Universe deh? 4 jutaan apa 5 jutaan gitu. Oke, kita lanjut tuh. Si eksploitasi itu lu pernah merasakannya seperti apa atau belum? Gue nggak merasakannya. Tapi Hmm. di kerjaan gue bareng sama orang itu terus. Apakah sisi eksploitasi ini mengarah ke material atau secara emosional? Kan Materi dong. dieksploitasi secara emosional juga bisa kan? Bisa, cuma yang mereka kan goalsnya mereka dari awal pasti kan materi. Mhm. Ada juga yang bukan materi, Dut. Kalau si NPD, dia kan nggak ada kebutuhan materi nih. Biasanya si NPD malah orang-orang yang udah sukses secara sosialnya. Dia cuma pengen mendapatkan pengakuan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain dan siapapun. Dan Ya justru itu pasti ada materinya, nggak mungkin enggak. relatif sih menurut gua karena ya nggak tahu ya kalau goal secara pribadi person to person mungkin nggak ada, tapi kalau secara general memang nggak jauh-jauh dari ya kalau nggak ada cuannya eh, nggak nggak usah hubungan gitu mungkin juga, tapi tiap tiap apa namanya tiap hubungan si dark riot ini kan pasti dari awal mereka kebutuhannya beda. Contoh deh, yang asmara beda secara teknisnya, yang bisnis beda secara teknisnya, sama yang satu lagi kalau kita bicara udah tingkat tinggi mungkin secara politik ya. Jadi udah konflik of interest yang diciptakan. Kalau yang di kehidupan sehari-hari kan pasti kita nggak jauh-jauh dari hubungan sama pasangan sama hubungan sama mitra kerja misalnya atau kolega kerja. Nah, si dark riot ini gue dalam hidup sih kalau gue inget-inget mungkin kita sendiri pernah dari 3 itu kita ngelakuin juga. Cuman kita nggak ngeh bahwa kita sedang melakukan itu. Karena Pernah, tapi nggak langsung tiga-tiganya. ya, nggak langsung tiga-tiganya. Tapi yang udah langsung tiga-tiganya pun juga udah sangat expert sebenarnya. Ya itu Dan tadi. udah nature-nya mereka gitu, in their blood kasarnya. Ya itu tadi gue bilang gue kenal orang kayak begitu. Oke. Terus respon lo seperti apa? Maksudnya setelah lo tahu nih mereka seperti itu, di luar kita menyematkan mereka dengan titel Dark Riot friend atau bagaimana, tapi dalam pertemanan kan nggak mungkin 100% semuanya kayak gitu kan, Dut. Itu cuman oknum bisa dibilang, bahkan segelintir banget. Nggak tahu ya kalau kita pukul rata. Tapi gue yakin dari 100 teman kita mungkin 1-2 orang, 10%-nya juga nggak ada. Ada skala kecil mungkin, jadi nggak kedetek. Karena Ya. kita sendiri pasti pernah melakukan juga 3 hal itu tanpa kita sadari. Kan Yang membedakan adalah ini kan kita bicara yang levelnya expert kan. ya, oke, berarti kita ini substansinya expert. Iya. Sip. Ajaran pengidap juga menggunakan perilaku kepribadian Machiavellianism cenderung lebih umum terjadi pada pria, tetapi dapat menyerang siapa saja dan segala usia. Kenapa dia sampai tulis kepada pria? Apa pria punya masalah dengan kepribadian? Bukan masalah kepribadian, soalnya dari dulu itu kan laki-laki itu yang paling suka membanding-bandingkan kan. Membandingkan head to head, maksudnya kalau bicara sama mantannya.
atau Ya, sama kerjaan sebelumnya. bukan. Ah, Iya itu iya jelas. Terus lu bisanya apa sih gitu loh. Terus iya dari dulu lah kayak gitu dari paling ini basic. paling basic lah. Hmm. Lu pernah nemuin dari semenjak zaman sekolah apa Sama pas sudah beranjak sama yang dewasa? kayak apa orang-orang ini dia dia pasti berpikiran yang namanya apa ya? Size doesn't matter. Kalau untuk mereka itu size does matter buat mereka. Size does matter ya. Pasti. Tapi ini juga menarik nih kalau bicara size doesn't matter atau size matter, ini juga menarik nih. Size dalam hal apa dulu dan skala apa dulu? Kalau kita bicara skala kejantanan pria nih, banyak pro dan kontra pasti nih, ya Iya, kan? Size matter atau size doesn't matter? Oh, tapi kalau dari segi pencapaian finansial, itu juga pasti pro masuk dan kontra, ya kan? masuk juga ke situ. Masuk juga ke situ. Jadi kalau kalau menurut lo begitu, orang ini selalu melihat dari satu sisi dong. Iya benar materi yang udah gue bilang materi dulu pasti. Oke, oke. Makanya dia nggak pakai empatinya dia, Ya ya kan? ya money Hmm. can buy everything. Oke, oke. Money can buy everything. Jadi semua bakalan solve kalau urusannya sama materi nih bagi Ya mereka. ya Hmm. Tapi nih gue baca penyebabnya nih ya. Penyebab Machiavellianism. Para ahli kejiwaan menggolongkan kepribadian ini dalam The Dark Triad. Kepribadian ini muncul pada 2002 silam dengan 3 jenis, yaitu narsisme, psikopat, dan Machiavellianism. Adapun yang menjadi penyebab munculnya kepribadian bisa jadi sangat beragam, namun sebagian besar kasus gangguan kesehatan mental ini terjadi karena adanya kecenderungan genetik terhadap kepribadian yang manipulatif, egois, dan tidak memiliki perasaan. Berawal dari karakter dia sehari-hari dong, atau dia dibesarkan dalam keluarga juga, mungkin nggak seperti itu? bis. Eh, Kadang kadang yang paling basic kan dari keluarga dulu, Dut. ya benar kehidupan sehari-hari dia Kita yang mengenal mengharuskan. sesuatu itu kan dari rumah dulu. Iya pasti karena dia punya kelemahan makanya ditutupinnya seperti itu. Contoh nih, di saat orang tuanya mengajarkan dari kecil sesuatu yang berhubungan dengan materi, kayak kita zaman sekolah dulu deh. Kalau lo beruntung, lo punya sepatu yang bagus dan tas yang bagus, kan gitu. Ya. Tapi setiap orang tua kan beda-beda nih cara menyampaikannya kepada si anak. Ada yang tipenya memang flexing aja, emang gue punya duit, anak gue harus terlihat wow gitu di antara anak-anak yang lain. Tapi ada juga yang memang diberikan secara pencapaian, achievement, bahwa emang lo layak dapat itu karena lo udah kayak gini dan kayak gitu, atau lo setidaknya baik dan nurut nih sama keluarga. Nah, dua hal ini kan akan menimbulkan output yang berbeda bagi si anak. Yang lo diajarkan secara flexing, dia akan kebentuk seperti itu dong. Sementara yang satu kan banyak juga sebenarnya, Dut, orang-orang tajir yang humble-nya minta ampun. Pasti di circle kita 1-2 orang pasti ada kan orang-orang seperti itu. Nah, menurut lo masuk akal nggak kalau itu semua berawal dari rumah? Dari bagaimana cara orang tua kita nge-treat kita? Oh iya masuk akal banget. Karena secara genetik kan juga DNA nggak bisa dipengaruhi tuh, nggak bisa dibohongin. Iya masuk akal banget. Kepribadian, namun sebagian besar ini gangguan kesehatan. Tetap loh ini sebenarnya gangguan kesehatan. Nah, bedanya di saat dibilang gangguan kesehatan, mereka nggak pernah mau terima kok. Di saat mereka dibilang gangguan kesehatan, Kesehatannya berarti kesehatan jiwa kan itu kejiwaan dia ya kan? merasa dia merasa dirinya baik-baik aja kan. Iya, ini jiwa, ini bicara jiwa.
mereka selalu merasa baik-baik aja kan, bahwa tindak tanduk mereka tuh nggak salah. Gue nggak salah kok, salah gue di mana? Bener nggak? Nggak, lu pernah nemuin kayak begitu? Gue pernah nemuin, ya salah gue di mana? Salah gue apa? Iya. Di saat kita menuntut empati dari dia, enggak, dia nggak punya itu, dan itu bukan sebuah likeness gitu, bukan sebuah kekurangan. Iya. Anyway, selain itu efek yang pengidap dapatkan dari orang, bener kan Dut? Selain itu, efek yang pengidap dapatkan dari orang tua juga memiliki peran penting dalam terjadinya Machiavellianism. Pasalnya, awal mula terbentuknya kepribadian seseorang bisa jadi karena melihat sosok yang bisa menjadi panutan. Oleh karena itulah awal hidup yang buruk akan berperan dalam pembentukan karakter. Nih gue belum baca ini tadi. Gue belum baca ini, tapi gue keluarin statement gue yang tadi, dan ternyata relate. Orang tua, kehidupan di rumah, menjadi awal dari segalanya tuh. Ini bukan tentang salah dan benar ya, setuju gak sih lo? Ini bukan tentang salah dan benar. Karena kalau kita bicara salah dan benar, ini menjadi perdebatan yang sengit. Lo lihat salah dari mana, lo lihat benar juga dari mana kan gitu. Tapi kalau kita bicara norma-norma sosial doang nih, sebenarnya faktor resiko, setiap orang bisa memiliki kepribadian manipulatif ini. Namun resiko lebih besar terjadi pada beberapa kondisi berikut. Berjenis kelamin laki-laki lagi loh yang di highlight. Memiliki sosok yang menjadi panutan, yang mana sosok tersebut punya jenis kepribadian yang sama, orang tua nih atau keluarga. Pengaruh dari kedua orang tua. Wah, orang tua malah langsung di bold, di highlight di sini. Sosok dalam hal ini bisa jadi pergaulan teman lo, sahabat lo dari kecil, ya kan? Kebetulan punya kepribadian yang sama mungkin. Jadi 3 hal ini nih penyebab faktor risiko utama nih Dut. Laki-laki, ini gue sih masih debatable nih sebenarnya kalau laki-laki, karena justru yang banyak gue kenal si NPD itu perempuan. Menurut pandangan lu gimana tuh? Dia nge-highlight laki-laki Dut ini. Ini kita kalau buka, gue temuin malah justru laki-laki. Oke. Yang di kasus lu malah laki-laki nih. Iya. Nah, di sini kita punya 2 perspektif nih. Kalau di gua kebanyakan perempuan yang gua temuin. Si NPD jarang gua temuin di laki-laki. Si manipulatif ada si cowok. Terus satu lagi tadi apa tuh? Ada 3 kan dia? Narsism. Ya, narsism 1. Terus Machiavellianism 1. Satu lagi psikopat. Psikopat. Nih, ini kita udah mulai turun ke butir-butirnya nih langsung nih. Yang pertama manipulatif. Seseorang dengan karakteristik ini cenderung berbohong, menipu, dan menyanjung untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Lu tau gak istilah untuk yang menyanjung untuk mendapatkan keinginan mereka? Gue kemarin sempat share ke lo tuh, namanya ada love-nya, gue lupa. Love treat apa gitu, ntar gue lihat deh. Pokoknya itu ada istilah khusus tuh yang emang orang disiram dengan hal-hal baik untuk mendapatkan tujuan dia sebenarnya. Ya, sugar coating. Oke, sugar coating istilah lainnya lagi. Ini ada yang langsung spesifik ke situ tuh. Dan itu yang paling sering terjadi kan kalau kita bicara di kehidupan sehari-hari. Contoh kayak ketemu orang baru. Cuman pertanyaan gue adalah, bagaimana cara kita membedakannya? Menurut lo cara ngebedainnya gimana? Apakah kita harus selalu suhuzon dengan orang yang baik sama kita? Atau kita memang selalu mikirin, semua ini too good to be true aja? Gue jujur belum bisa tuh Dut. Walaupun secara naluriah mungkin pakai feeling dan segala macam bisa. Tapi kalau kita bicara secara teknis, kayak gimana? Lo baru kenal orang, tapi dia baik sama lo, dan lo tersentuh gitu. Kan pikiran lo, kalau lo pakai pikiran yang pertama, lo bakalan mikir, wah ini orang baik, ada maunya. Gue pernah ketemu satu orang tua, nyokapnya teman gue, ngeluarin statement, dia justru takut
ketemu orang yang baik sama dia. Saking dalam hidupnya udah pernah dijahatin sama orang-orang yang baik sama dia. Setiap orang yang baik sama dia pasti nipu dia. Jadi trauma itu sangat mendarah daging tuh bagi si itu orang. Sehingga siapapun yang berbuat baik sama dia, dia curiga. Curiganya parah. Ya, trust no one. Trust no one pada akhirnya. Cuman kan hal-hal begini juga kalau lu belum berdamai dengan batin lu sendiri dan pemikiran lu sendiri, capek nggak sih di saat lu trust no one? Karena at the end of the day, lu harus trust someone kok. Iya, betul. Gak mungkin trust no one at all. Pasti apa itu perjalanan dulu yang baru bisa ngebuka lu atau membuat lu menjadi lebih dewasa aja dalam menyikapinya. Dut, lo bantuin baca-baca komen juga karena itu tugas lo. Tapi yang menarik aja, yang menarik. Mana walaupun komen? belum ada juga. Karena ini kan akan gue download. Nih yang kedua, menipu, Dut. Machiavellianism memahami bahwa memiliki informasi itu adalah hal yang sangat penting. Inilah sebabnya pengidap sering tidak berbagi informasi dengan orang lain, kecuali hal itu menguntungkan baginya. Namun, mereka mungkin memanipulasi informasi dan bisa sangat licik dalam mengambil informasi yang tidak berkaitan dengan luar konteks. Wih, ini serem. Ini serem, kenapa gue bilang serem? Di dunia maklar, khususnya mobil-mobil premium nih, yang harganya udah selangit-selangit itu, hal ini terjadi banget nih. Informasi di-keep sendiri, andai pun dibagi, walaupun dalam bisnis-bisnis yang gelap banyak pasti begitu ya. Karena orang bisa menilai kelemahan kita kan dari sebuah informasi. Bagi orang, balik lagi gue tanya. Ini dunia maklar kebanyakan laki apa perempuan? Laki. Laki. Karena cuma oke, fine kalau lu ngomong gitu. Tapi yang bikin gue menarik di sini adalah kecuali hal itu menguntungkan baginya. Jadi kayak informasi itu kalau dia share ya konflik of interest ya jatuhnya. Dia ngasih informasi itu untuk mengarah ke sebuah tujuan yang pengen dia bawa, kan gitu. Oh, ada pantry, makasih. Itu yang serem tuh. Laki-laki, ya di perempuan juga ada ambisius yang ketiga nih. Seseorang dengan Machiavellianism bisa sangat ambisius dan kerap menggunakan berbagai cara untuk mencapai ambisi tersebut. Sebuah studi pada 2016 silam mengevaluasi pada supervisor menemukan tipe kepribadian ini membuat manajer menjadi kasar dan menyendiri. Berarti levelnya dalam pekerjaan ini bisa dibilang kalau orang-orang ini tidak menggunakan cara-cara seperti ini, apa iya karirnya nggak naik? Bisa juga. Mereka butuh itu juga, Dut. Dalam artian, ini kan kalau kita bicara di sini nih kerap menggunakan berbagai cara untuk ambisi tersebut. Ambisius sendiri kan ada sisi positifnya, Dut. Benar. Rolling door siapa tuh? gue. Ini partner gue ini juragan handphone nih baru nutup kok. Suwe. ada yang ketinggalan di mobil. Ada. Nah, ini yang sering gue temuin nih. Nomor 4, minim empati dan kasih sayang. Machiavellianism kurang empati dan kasih sayang. Umumnya mereka tidak mampu mengidentifikasi emosi sendiri atau mengenal emosi orang lain. Dude, dia aja nggak kenal emosinya sendiri. Gimana dia mau kenal emosi orang lain?
Dia nggak tahu rasanya, kayak lo bilang ini pedes loh, nggak, biasa aja. Pedes apaan sih? Bener gak sih? Gini. Dia nggak kenal dirinya sendiri, Dut. Soalnya dia pinter banget memainan. Akhirnya dia nggak tahu lagi yang mana yang benar. Iya. Saking dia terus berperan di dalam emosinya, maksudnya mengelabui. Oh, berarti bisa dibilang ini sabotase diri juga bisa dong, orang-orang seperti ini. Bisa kayak gitu nggak sih? Mereka menyabotase emosi sendiri. Boro-boro mau ngertiin perasaan orang lain, alias berempati ke orang lain. Dia aja sering ngebohongin dirinya sendiri, menyabotase perasaannya sendiri. Iya. Gimana tuh? Pada akhirnya dia ribet dong. Makanya orang kayak begini nih yang gue kenal itu kebanyakan udah di level bos-bos semua. Yang pada akhirnya mengerucut, they don't need anyone, gitu. Ya. Ya secara kasarnya kan bisa dinilai begitu dong. I have everything and I don't need anybody. Ya itu yang gue bilang, money can buy anything kan tadi. Tetap ya ujung-ujungnya ke situ doang larinya ya. Iya. Terlepas dari kekuatan mereka dalam memanipulasi orang lain, penelitian dalam Twin Research and Human Genetic menunjukkan bahwa orang dengan kepribadian ini sebenarnya cenderung kurang cerdas secara emosional. Bicara kurang cerdas secara emosional kan berarti ini kita bicara emosional EQ ya, emotional intelligence, ya kan? Kan ada IQ, EQ sama SQ satu lagi. Nah, justru yang gue pernah baca dan gue dengar, orang-orang yang sukses di level top banget, secara top banget lah, kelasnya udah internasional gitu, justru orang-orang yang justru orang-orang yang cerdas secara emosional. Karena pada saat dia mengambil keputusan-keputusan besar, itu emosional dia kan kadang berkecambuk, ya. Ya. Karena ini sebuah keputusan besar gitu, yang memang bisa mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia misalnya. Kebalikannya dong dengan ini. Kalau mereka nggak cerdas secara emosional, berarti sebenarnya orang-orang seperti ini nggak bisa nyampe naik ke level puncak banget juga. Benar. Makanya mungkin kalau langit ya langit ke-1 gitu, nggak nyampe langit ke-7. Ya. Bukan bosnya, ini bukan bos-bos yang terlalu sukses banget, nggak juga sih, Dut. Dia hanya merasa puas dengan kelas-kelas mediocre. Bisa dibilang begitu dong? Nggak juga. Dia kan hanya merasa lebih tinggi daripada orang biasa, orang-orang mediocre biasa. Betul. Mungkin ambisinya pengen naik ke langit ke-7, tapi karena dia nggak punya kecerdasan emosional tadi, nggak nyampe-nyampe. Keputusan-keputusan yang dia buat juga udah dibaca sama orang-orang yang kecerdasan emosionalnya top, udah bisa dibaca gitu. Ini orang begini nih, ada tujuannya. Sehingga kalau bahasa sepak bola ya diselengkat mulu. Iya. Bisa jadi begitu ya. Atau karena kesalahan dia sendiri. Berfokus pada kepentingan pribadi. Wah, ini yang kena banget nih. Selalu kesalahannya akhirnya pada diri dia sendiri nantinya. Selalu menunjukkan sikap sinis, ya.
setiap pengidap kepribadian Machiavellianism percaya bahwa setiap orang bertindak untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka tidak menjalin hubungan dekat dengan dan tidak mudah percaya. Uang dan kekuasaan lebih berarti bagi mereka daripada hubungan dengan orang lain. Tuh kan Orang-orang pada bilang kelompok apaan? ini juga bisa sangat tidak Oke, dikit lagi gue lanjutin. Materi Orang-orang pada kan? kelompok ini juga bisa sangat tidak loyal karena tekad diri dapat membuat mereka mengabaikan aspek sosial atau ikatan kepercayaan. Oke, ini relate nih dengan yang lo mention tadi di awal nih. It's all about money, ya. Uang dan kekuasaan lebih berarti bagi mereka daripada hubungan dengan orang lain. Jadi hubungan yang dibangun kalau nggak ada cuannya, ya buang-buang waktu. Ya bisa Bener gak sih? dibilang, bisa dibilang kasar kan gue korban ya kan. Betul. Dut, sambil baca-baca komen tuh aku belum bos lo Om Regi. Oh ini siapa ini? Oh ini sih bagus nih. Oh hobi bagus. Hobi bagus. Oke, kompetitif ya. Machiavellianism sangat kompetitif, jadi mereka memandang semua orang sebagai musuh. Anjing. Ini ibaratnya me versus everybody nih. Ya betul. Me against the world. Mereka bersedia, tapi gue ada sisi ininya, Dut. Kalau gue nilai diri gue ya, tapi mungkin in a positive way kali. Mereka bersedia untuk mengambil kursi belakang atau menjadi pemain tim hanya jika menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Ya Gue betul. ada ininya nih. Gue ada ininya. Jadi gue menganggap dalam artian kompetitif tuh semua orang sebagai musuh ini pelari lain sebenarnya. Musuh dalam artian pelari lain aja. Ibarat kita di dalam satu track, ya kita berlima, berenam, tapi semuanya pengen nyampe ke garis finish kan. Kalau itu Bedanya, beda, itu beda dong. Beda. iya tapi kan gua nggak, emang sih kalau ini langsung sih highlightnya musuh gitu. Kalau gua nggak menganggap musuh, kompetitor aja gitu. Iyalah. Bukan musuh yang harus gue benci, bahkan mungkin ya sih beda. Tapi dari segi kompetitifnya berarti mereka in a bad way aja. Ya dia pakai cara yang buruk aja nih. Diagnosis nih, ada beberapa cara untuk mengenali orang. Machiavellian dari perspektif ilmiah ada tes terdiri dari 20 cara terbaik untuk menangani seseorang, memberitahu. Wah, mereka nggak bisa dikasih tahu. Adalah memberitahu mereka apa yang ingin mereka dengar. Ini menarik nih. Cara terbaik untuk menangani seseorang seperti itu adalah memberitahu mereka apa yang ingin mereka dengar. Itu yang tadi gue mention di awal tuh. Yang gue bilang, kita kasih aja apa yang dia mau. Yang mau dia lihat, yang mau dia dengar. Cuman kita yang lakuin itu kan, kita tahu bahwa tujuan kita tuh hanya untuk nyenengin dia dalam tanda petik, ya kan? Ya. Tapi bagi dia, makanya mungkin di situ kekurangannya, Dut. Mungkin di situ celahnya tuh. Tapi bagi dia menganggap itu adalah sebuah komplimen yang genuine, ya. Makanya nih ya, denger ya. Di orang-orang kayak gitu, itu tuh banyak yang suka nempel cuma buat nyari ini aja. Apa ya dibilangnya ya? Lintah. Oh, nyedot darah. Ya. Vampire. Ya. Kalau di gua vampir tuh. Ya, banyak vampir berarti di sekitar dia itu. Ya. Untuk nyedot darahnya dia atau dia nyedot darah orang lain. Dia paling enak ketemu korban-korban yang nyerahin lehernya kayak gini nih. Tanpa ngelawan sama sekali. Nah, itu dia paling enak tuh. Habis disedot tuh. Terus yang kedua nih, Dut, menjadi hal yang bijaksana untuk menyanjung orang penting. Ini model penjilat nih ya. Berarti mereka ada juga hal itunya. Yang bagi mereka ngejilat orang penting itu bijaksana. Bukan beda loh, itu di level expert tiga-tiganya ada di situ semua loh. Betul. Enggak, ini gue yang apa turunannya dari tadi tuh, turunannya dari mereka ingin dengar, di bawahnya tuh ada menjadi hal yang bijaksana untuk menyanjung orang penting. Jadi ngejilat orang lain yang lebih penting daripada dia itu sesuatu yang bijak, Dut. Gimana lo menilai itu? Di gua sih red flag tuh. Gua nggak pernah bisa ketemu seseorang yang mau secara kasta kayak gimana pun, gua nggak nilai itunya.
Tapi pertama intelektualitasnya dulu, terus komunikatifnya seperti apa. Setelah itu gue tahu background dia seperti apa, itu as a bonus saja. Tapi orang-orang seperti ini memang dari awal dia udah mencari tahu dulu, atau dia emang udah tahu bahwa ini seseorang. Nah ini juga ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari yang gue sering temui sih, khususnya di komunitas-komunitas gitu ya. Nah, Ada tipe-tipe iya orang silakan yang nyimak. uh, Ini lumayan penting ini pelajaran ini. iya, iya, iya. Ini karena bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya nggak bisa dipungkiri. Mau dari level terbawah sampai level teratas, hal ini patut diketahui gitu ya. Walaupun dulu belum ada nama ilmunya, tapi kita semua udah pernah mengalaminya sebenarnya. Mungkin kita sendiri juga ngelakuin tanpa sadar. Cuman memang ada orang-orang yang memang dari lahirnya dan dari keluarganya sudah kebentuk gitu. Sehingga solid banget si karakter ini. Ya. Perbedaan terbesar antara kebanyakan penjahat dan orang lain adalah seorang penjahat cukup bodoh untuk tertangkap. Mereka bodoh juga ya berarti ya, dalam artian individu yang merespon hal tersebut dengan adanya lebih cenderung menjadi seorang Oke, ini Machiavellianism kita skip, kita anggap aja udah selesai dia. Gue mau lari ke ini nih, psikopat. Psikopat adalah gangguan yang berbeda, kurangnya empati, mirip-mirip ya, dan perilaku impulsif. Waduh, kita berdua ada impulsif ini. Gue sih udah mulai agak ngeredam ya impulsif gue. Gue ngerasa akhir-akhir ini tuh gue udah nemuin peace-ness-nya gue, kedamaian pikirannya gue. Jadi pada akhirnya kayak bukan totally sih ya, tapi yang gue anggap, gue selalu berpikir dua sudut pandang gitu. Misalnya ada statement yang menyudutkan gue seperti ini, tapi gue ambil sisi positifnya. Mungkin karena dia belum mengenal gue, itu satu. Mungkin Kalau gue impulsifnya Dut, karena gue mungkin memiliki satu ketakutan kali ya. Makanya itu akhirnya menjadi impulsif. ketakutan terhadap kekurangan diri sendiri atau ketakutan apa nih? Macem-macem ya, contohnya kayak misalnya apa ya, ya misalnya gue lagi punya sesuatu hal yang kira-kira nggak bakalan kesampaian, akhirnya gue impulsif mengambil tindakan sendiri kan. Hobi RC bagus, gue kayak kenal ya ininya. Emang RC Lover Shop di sini nih dulu. Soalnya gue pernah baca gitu, maksudnya nyangkut lah di otak. gitu. Ya kemarin baru-baru ini kan itu impulsif semua kan yang gue lakuin kan. Orang nutupin sesuatu biasanya karena dia salah deh. Berarti lo ada perasaan itunya. Oke, kita lanjut. Psikopat biasanya sulit untuk dideteksi karena penelitiannya dapat terlihat seperti orang normal pada umumnya. Bahkan psikopat juga terlihat ramah dan disukai oleh banyak orang. Ini yang sering ketipu. Ini yang paling sering ketipu. Kenapa gue bilang ini yang paling sering ketipu? Orang gampang banget suka sama seseorang yang friendly. Makanya gue bilang tadi di awal kan, gimana cara kita menyikapi atau menginterpretasikan orang ini friendly-nya genuine atau friendly-nya manipulatif. Itu butuh ilmu tingkat tinggi lagi nih, Dut. Iya. Walaupun kalau udah di level gue yang sekarang, di fase gue yang sekarang, gue udah pakai rasa, udah pakai energi. Kalau gue ngerasain energinya memang output dari dia, semanis apapun dia, tapi di guanya agak anyep, itu gue menganggap energi dia negatif ke gue, dan gue langsung serap itu. Kenapa sampai gue yakinin pada akhirnya udah terjadi berulang kali. Setiap gue punya feeling seperti itu, yang gue khawatirkan kejadian. Walaupun kalau kita bicara di ilmu law of attraction, ya gue mungkin mengattract itu, ya kan?
karena gue mikirinnya seperti itu, tapi nggak pernah meleset aja. Akhirnya si rasa ini atau sense of energy yang gue punya ini gue pakai. Kalau gue udah ngerasain energinya dia negatif, lebih baik gue menjauh. Semanis apapun dia nih, karena judulnya ujung-ujungnya ini feedbacknya bakalan buruk ke gue. Cuman orang normal biasa itu sulit kita bedain dia friendly atau dia manipulatif, karena hal yang terlihat tuh dibungkus kan, itu ibarat packagingnya dia kan, Ya. gitu. Hal ini karena psikopat memiliki kemampuan yang sangat baik untuk berbohong dan memanipulasi keadaan, sehingga banyak orang yang tertipu dengan kebohongannya. Udah pasti itu. Psikopat cenderung sulit untuk diidentifikasi karena biasanya mereka tidak menunjukkan gejala dan akan tampil seperti orang normal. Hal inilah yang membedakan antara psikopat dengan gangguan mental lainnya. Padahal lebih serem dia. Kalau orang gila, udah ketahuan nih. Gila kan dia. Nggak boleh ngomong gitu loh. ODGJ. Ya, DGJ. Gua nggak tahu nih kata-kata apa yang TikTok filter. Gangguan pada otak. Penyebab seseorang memiliki sifat psikopat. Gangguan pada otak. Dikutip dari situs Royal Society, hal yang bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat psikopat adalah gangguan pada otak. Umumnya penderita psikopat mengalami gangguan pada salah satu bagian otak bernama amigdala yang berfungsi untuk mengatur respon sosial, empati, dan rasa takut. Kok ada rasa takut ya di situ? Iya, dia nggak punya rasa takut berarti, Dut. Atau dia punya rasa takut yang berlebihan malah. Karena dia mempackaging kebalikannya apa yang dia rasakan. Misal dia di satu lokasi baru atau komunitas baru, dia merasa insecure. Tapi dia lawan itu, dia tutupin, dia packaging dengan friendly misalnya. Itu kan bisa jadi rasa takut yang berlebihan. Anak-anak dengan psikopat mungkin memiliki amigdala yang kurang berkembang. Faktor lingkungan nih, balik lagi ke situ ya. Salah satu penyebab seseorang memiliki sifat psikopat adalah karena pengaruh dari lingkungannya. Anak yang tumbuh dengan mengalami kekerasan, pelecehan. Mr. R nih gue rasa nih, kekerasan, pelecehan, dan penelantaran dari orang tua atau orang terdekat bisa tumbuh menjadi anak yang antisosial dan cenderung untuk mengarah pada gangguan psikopat. Kalau bicara antisosial ya, gue pribadi orang yang bukan social butterfly, Dut. Kalau gue menilai diri gue sendiri, gue nggak, oke, gue bisa berada di mana aja dan bisa beradaptasi di mana aja. Tapi gue bukan orang yang mencari untuk bisa bergabung ke sono kemari gitu. Justru gue merasa ya kalau bahasa lain mungkin introvert ya. Tapi dalam hal ini apa bisa dibilang antisosial juga? Karena kalau ditanya gue suka bergaul, enggak. Dibilang milih-milih, enggak juga. Gimana tuh gue ngejelasin diri gue tuh? Lo begitu gak? Enggak sih. Gue nggak milih-milih. Bukan masalah milih-milihnya. Gue juga nggak milih-milih. Tapi dengan gue nggak mencari pergaulan, apa berarti gue antisosial? Enggak juga. Ya lu sekarang ini kalau misalnya gimana ya? Umur juga mempengaruhi kan, Dut? Oh, dari dulu, Dut. Gue nggak bicara sekarang, dari dulu. Oh. Dari semenjak gue SD, gue nggak mencari pergaulan. Tapi kalau pergaulan nyamperin gue, ya gue welcome aja. Tapi kalau gue ditempatkan di pergaulan, ya gue beradaptasi aja. Tapi gue nggak mencari pergaulan gitu. Apa bisa disebut antisosial? Introvert sih. Bisa jadi. Udah pasti sih bukan bisa jadi. Cuma maksud gue korelasinya ada nggak teh? Enggak lah, kalau antisosial ya lu bener-bener nggak ini. Iya. Kalau cari itu sama sekali. Kalau gue menilai sense of sosial gue, ya gue justru gampang banget tersentuh dengan hal-hal yang sifatnya empati gitu ya. Entah orang susah, orang sedih, orang butuh bantuan, itu justru gue gampang banget ke trigger ya hal itu.
Nah, Bukan hal-hal seperti antisosial itu, berarti lo. hal-hal seperti itu dimanfaatkan sama si orang dark triad sebenarnya. Orang-orang kayak gue juga menjadi salah satu target mereka karena mudah dimanipulasi dengan empati kan. Dia cukup memberikan sisi-sisi yang ngeluarin empati gue, pada akhirnya dia berhasil mencapai goals itu. Itu juga bahaya Dut sebenarnya. Walaupun gue udah belajar ya dalam perjalanan hidup gue udah belajar hal itu. Tapi alangkah baiknya dengan kita share kayak gini kan ada orang-orang yang belum nyampe tuh ke perjalanan itu. Jadi guys, buat ini karena nanti gue download juga, gue upload kan. Kalau lu ngerasa empati lu lagi dimainin, at least lu cari tahu dulu deh. Itu real atau cuma sekedar manipulatif. Kurangnya rasa empati, tidak bisa membedakan. Nih Kandut, bagi mereka tuh bukan soal salah dan benar. Tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Menunjukkan seseorang memiliki gejala adalah kesulitannya untuk membedakan yang benar dan salah. Mereka percaya bahwa pikiran mereka lah yang paling benar dan tidak akan merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Apa itu salah? Saya nggak tahu salah. Kamu yang salah. Ini kalau istilah sekarang nih, gaslighting, ya. Kalau istilah sekarang gaslighting. Dia yang berbuat, dia yang salah, tapi dia point finger ke orang lain. Pernah nggak ada gitu, lo ketemu manusia seperti itu? Gue sih sering, beberapa kali lah. Dan kita nggak bisa mendebat dia bahwa dia salah, Dut. Karena kayak ditulis di sini, di pikiran dia benar. Makanya dia kekeh banget, dia bukan lagi acting, dia bukan lagi defense dirinya. Emang di pikiran dia benar. Ya. Gimana lu maksain orang yang di pikirannya dia benar? Lu mau bilang dia salah, gimana? Itu sama aja 6 sama 9. Di posisi dia 6. Sampai budak dia bakalan bilang 6. Nah, lu melihatnya dari sana 9. Enggak, lu salah. Ini 9. Ya. Cuman kalau skalanya, bukan skala. Kalau permasalahannya rumit dan serius, itu serem banget tuh ketemu orang seperti itu. Kalau cuman masalah-masalah receh sih nggak terlalu terganggu loh. Manipulatif, orang dengan psikopat biasanya sulit untuk dikenali karena mereka memiliki keahlian untuk berbohong. Ini oke, sama lah kayak NPD tadi ya. Tidak bertanggung jawab. Umumnya, seorang dengan gejala psikopat tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Mereka kerap kali menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka alami. Waduh, ini lebih parah nih. Nyalahin orang lain atas masalah yang dia alami. Coba lo cerna gitu. Ya. Jadi mikir gue ada di satu orang itu jadinya terus. Anjing. Ini kan berguna secara general ya. Kenapa gue bahas ini? Gue dari tadi mikir kok ada di orang itu semua ya. Ini berguna secara general. Jadi pembahasan seperti ini entah udah kita alami atau akan kita alami. Gitu aja. Tapi kalau you live in present, kita langsung connect. Kok ring my bell ya? Ting gitu. Kok ting gitu. Kok ting gitu. Tidak bertanggung jawab. Kurangnya rasa penyesalan. Aduh, ini lebih dalam lagi. Bener. Itu lebih dalam juga lagi. Di situ. Biasanya tidak akan menyesal dengan perbuatannya. Hal ini membuat mereka dapat dengan mudah menyakiti orang lain tanpa takut. Mereka justru akan merasa apa yang dilakukannya adalah sebuah hal benar dan mengabaikan rasa sakit yang dialami oleh orang lain. Aduh, kali. Lu udah nangis darah nih, ya kan? Lu udah berkorban, lu udah kasih jantung, segala liver, paru-paru, pokoknya lu udah tinggal tulang sama kulit yang nempel. Iya. Enggak.
Itu mah derita lo, kata dia. Itu derita lo. Kenapa lo lakuin itu? Kenapa lo nggak bisa jadi kayak gue aja? Menangis gak lo? Benar banget. Cara mengobati psikopat, nggak usah diobatin ini mah. Yaitu dengan melakukan terapi perilaku kognitif, lalu mencari pemicu. Nah, yang sebenarnya itu pemicu utamanya yang harus kita cari. Terapi ini bertujuan untuk mencari pemicu dari tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan oleh para psikopat. Rata-rata pemicunya apa sih bagi mereka? Apa pemicunya menurut lo? Ya balik lagi, didikan orang tua, lingkungan, dan dia pernah di-treat seperti itu. Iya. Itu pemicu-pemicu general ya, menurut gue sih seperti itu. Seorang psikopat biasanya akan menjual cerita sedih, oke? Dan berperan sebagai korban untuk menarik rasa empati seseorang agar mereka lebih mudah untuk memanipulasi orang tersebut. I've been there. Gue pernah di fase itu. Dan hampir semuanya metode yang digunakan sama, ya. Makanya kalau lu masih ingat pembicaraan gue sama lu di telepon, gue kan bilang itu metodenya sama semua, Dut. Cerita sedih, begini, begitu. Bukan berarti kita langsung ngejudge, tapi dengan berdasarkan pengalaman itu, kita setidaknya bisa sedikit effort untuk menyelidiki lebih jauh. Karena bisa aja itu real, bisa aja itu sebuah yang dia made up aja gitu, dia bikin-bikin aja, dia buat-buat aja. Tapi di sini kan keputusan kita sebagai manusia juga dipertanyakan lagi nih. Kalau dari awal lu udah suzon, tapi ternyata bener, emang kesedihan yang dialaminya bener, lu akan merasa bersalah, ya kan? Tapi kalau di awal lu udah husnuzon alias percaya telan bulet-bulet gitu aja, lalu pada kenyataannya plot twist, lu sakit banget. Entah ini hubungan kita sama siapapun ya, keluarga, orang tua, pasangan, pacar, suami, istri. Tapi ekspektasi itu kan udah tinggi banget di awal. Karena kita ngerasa orang-orang, bukan kita bilang kita baik, tapi kelemahan orang baik itu selalu merasa orang lain sama seperti dia. Itu weakness yang gua pernah alami di tahun-tahun 2010 mungkin, di awal-awal kita ketemu. Sebelum gua baca atau mendengar hal seperti itu ya, kelemahan orang baik atau orang-orang naif, lebih tepatnya, dia menganggap orang lain seperti dia. Jadi semua tindak tanduk dia ya berdasarkan dia balikin ke dirinya sendiri. Walaupun kalau kita bedah di perspektif yang lain, misalnya kita pakai perspektif religion gitu, religi, apa yang kita tanam pasti kita tuai kan. Berbuat baik nggak pernah salah kan. Tapi ada hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang kayak sebenarnya buang-buang waktu, itu doang, wasting time doang. Kalau tindakannya nggak pernah salah, oke, kita setuju. Kebaikan lo pasti dapat rewardnya gitu, entah dari manapun. Semesta bekerjanya seperti itu. Tapi wasting time-nya ini, Dut. Halo? Kok halo sih gue? Kayak nelfon. Enggak, gue lagi masih mikir. Ya udah pastilah, conclusion aja. Enggak. Gua tiba-tiba muncul dengan topik seperti ini, walaupun topik-topik yang lain sebenarnya gue udah tulis ya, gue udah listing gitu. Tapi tiba-tiba muncul hal seperti ini karena gue ngerasa ini yang paling bisa natural kita bedah, gitu. Secara natural kita bisa bedah karena yang kayak tadi gue bilang, entah itu sudah terjadi atau itu akan terjadi atau sedang terjadi, dan bisa terjadi sama siapa aja, siapapun yang nonton ini gitu loh. Walaupun nggak ada yang nonton juga, adalah numpang-numpang lewat pasti. Nah gitu, Dut. Cuman memang sayangnya nih,
karena kameranya belum bisa, gue nggak bisa lihat ekspresi lo. Kalau gue bisa lihat ekspresi lo, itu jauh lebih enak ke bahasa ya. Karena kena banget gitu. Dan dengan sering dibahas, dengan sering diobrolin, Dut, sebenarnya jadi tahu cara mengantisipasinya. Kalau rugi nggak akan, wasting time ya, gitu. Karena bicara untung rugi relatif. Cuma kalau misalnya mengarah ke situ sih gue nggak ngarah ke situ. Gue ngarahnya ke satu orang ini aja, partner gue doang. Oh pasti, pasti, pasti. Ya siapapun itulah ya yang ada di benak lo. Dan gue nggak bakalan spesifik karena di diri gue sendiri, gue udah lewat. Pernah ada fase seperti itu. Tapi rasa trust no one-nya in a good way gitu. Kayak gue bicara sama lu sama Iyang, untuk trust 100%-nya gue sandarkan enggak, karena itu akan mengecewakan kalau nggak sesuai harapan. Dan tindakan yang gue ambil juga sebenarnya spekulasi tingkat tinggi nih, alias ada gamblingnya juga, karena gue pernah punya trauma dalam hal itu di kasus yang lain, dan mungkin saja bisa terjadi ceritanya aja beda. Ceritanya beda dalam artian mungkin nggak ngeplak seperti itu, tapi ada hal-hal baru yang muncul yang belum gue pelajari. Paham nggak tuh? Kalau yang udah gue pelajari kan gue udah kebayang, yang gue pernah experience gue udah kebayang. Ini yang belum ada dalam kamus kehidupan gue, gitu. Makanya akhir-akhir ini tuh hobi baru gue kan dengerin audiobook tuh ya. Banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang bukan menyentuh sih, tapi lebih ke wake up call, ting gitu. Oh iya, gitu. Oh bisa jadi. Oh bisa seperti itu. Nah, setiap kali ada kalimat-kalimat yang seperti itu tuh pasti gue catat ulang, gue simpen untuk mengingatkan gue bahwa hal ini bisa terjadi. Hal seperti ini possible gitu. Kamera lu kemana? Kamera lu. Oke. Kesimpulannya, kalau gue bicara polling tadi, masih debatable sih. Karena ini masalah karakter ya. Kita nggak bisa berdebat sama mereka soal salah dan benar. Kita cuman bisa ibarat netesin air ke batu. Yang nggak tahu bolongnya kapan, tapi setidaknya effort kita untuk nyembuhin dia. Entah dia sembuhnya sama kita, atau kalau bahasa orang kena batunya sama kita, atau memang berakhir di kita. Kadang ada orang-orang yang berakhir di kita. Semua perlakuan tidak fairnya dia berakhir di kita. Jadi kita yang menjadi korban terakhir, bahkan mungkin yang paling parah gitu. Tapi setelah itu menjadi obat bagi dia, yang dia menyadari hal itu setelah sekian lama mungkin, akhirnya itu yang merubah dia. Yeah. Karena bisa aja seseorang melakukan hal yang sama ke dia, kan gitu cara kerjanya. Udah pasti mirroring kan. Makanya kalau ada hal-hal yang pengen lo koreksi, gue membuka diri untuk dikoreksi. Kalau untuk impulsif, gue udah banyak meredam ya, dalam artian
ya gue akhirnya melihat dari sudut pandang yang lain aja. Gue nggak mengambil itu sebagai negatif, tapi gue berpikir sepositif mungkin. Dia begitu karena dia nggak tahu, dia begitu karena dia nggak paham, atau dia begitu emang dia punya alasannya yang gue nggak tahu. Ya. Dan itu baik dan buruk bagi dia hanya dia yang tahu, tapi yang pasti dia punya alasan untuk itu. Dan orang-orang seperti itu kalau kita dobrak justru nggak ngebongkar perasaannya. Tapi kalau kita embrace ya, mungkin bahasanya, bisa kali dia menyadari bahwa nggak apa-apa brother, dengan kita tepok pundaknya itu malah yang membuat dia berpikir gitu. Ketimbang kita meledak-ledak impulsif, yang bahkan kalau dia udah di level joker, ya dia udah menikmati itu. Dia udah menikmati kesengsaraan kita. Ada dong, ada kan pasti orang-orang yang menikmati kesengsaraan kita, ada. Contoh kecil di kehidupan sehari-hari deh, dia susah ngeliat kita senang, dia senang lihat kita susah. Ya. Itu kan udah layer terbawah tuh. Itu masuknya di psikopat. Iya, psikopat. Menarik juga ya. Besok malam kita bahas apa nih, Dut? Besok malam kan rencananya gue nge-live sama Dina kan. Oh iya benar, kalau bisa kita pakai topik yang ringan, yang relate juga sama semua orang. Terus yang nyantai-nyantai aja, yang nggak terlalu berpikir keras. Kalau ini nggak berpikir keras, tapi batin doang berkecambuk. Tapi thank you Dut, gue menikmati live malam ini karena at least kita udah sedikit improve dengan kita ngobrolin sesuatu, ngebahas sesuatu. Jadi andai pun orang yang lagi selewat doang. Enggak, lu pinter banget malam ini lu cari narasumbernya gue yang jadi salah satu korban juga kan? Dong. Nah, kita berdua adalah korban. Both of us are victims. Ya, gue juga pernah jadi korban gitu. Bahkan kita berdua juga menjadi pelaku dalam alam bawah sadar kita yang nggak kita sadari. Kita mungkin pernah NPD juga, kita pernah psycho juga, kita pernah yang tadi juga satu lagi manipulatif gitu, tanpa kita sadari gitu. Karena tujuannya untuk mencapai goals yang kita inginkan kan, yang kita aim harus kena gitu. Tapi kalau lahir dari niat sedari awal ya mungkin kita nggak begitu. Kita mengalir aja gitu. Tapi kan kalau mereka emang udah di plan ya, kalau bahasa bini gue ya udah diawali dengan misi. Dan dia akan akhiri dengan misi gitu. Karena mission harus accomplish, kalau nggak selesai dong. Makanya yang gila-gila itu, yang stres-stres itu di saat mission nggak selesai, failed misinya. Dan makin naik level ke arah yang lebih gila lagi, Dark Riot-nya. Dia udah. Berarti ini gue besok punya misi juga dong nih gue. Udah lebih berani. Misi dalam hal ini yang ke arah mungkin, kalau ini kan tujuan hidup ya, bukan misi. Misi itu kan sesuatu yang ibaratnya ngedompleng untuk keuntungan pribadi dia seorang. Tapi kalau tujuan hidup kan untuk keuntungan kedua belah pihak. Gitu. Walaupun kita anggap atau dia anggap misi, tapi ya tujuannya untuk kedua belah pihak, bukan kita doang. Tapi kalau misi ya dia doang gitu. Gue berteman sama dia misinya supaya gue kenal bokapnya dan gue bisa kerjasama dan gue bisa akuisisi perusahaannya. Itu kan misi udah, ya kan, itu kan misi.
Kok gue ngomongnya begitu ya, lu jangan tangkap itu deh. Itu gue ngebayangin sebuah film aja gitu. Kok jadi rapet banget, kok jadi tipis banget layernya ya. Kok Iya. jadi, iya, kok jadi langsung anjing gua dong. Gak kayak gitu. Gue barusan cuma ngebayangin sebuah film aja tuh, tapi nggak tahu keluarnya begitu. Mungkin alam suruh ngucapin itu kali. Anjir. Udah, Berarti 2 udah, orang dong udah. udah telat lah kalau begitu. Udah telat. Kalau kalau begitu ya dari SMP gitu. Kayak posisi gue Mas Bro, nah, itu enak tuh. Sedari kecil gitu. Kalau sekarang udah telat, udah jauh banget. Tapi kalau dari SMP kan buset ya. Kalau dia udah punya otak kayak gitu, suatu hari kan gue gede, suatu hari gue SMA, kuliah, pasti kerja. Kalau dari sekarang gue ngerapetinnya minimal sekian miliar nih gitu. Udah hitung-hitungan ya kan. Bahaya tuh kalau dari SMP udah hitung-hitungan tuh udah pasti kena, udah pasti dapat. Dan tanpa bermaksud rasis, teman-teman gue yang Chinese ya udah seperti itu dari SMP kalau untuk bicara bisnis. Karena dia dididik sama keluarganya kayak gitu. Aimnya tuh udah. Cuma dia ngerasainnya dari SMP juga kan, Dut? Iya benar. Benar. Ya kan kita teman banyak nih. Kan ada satu orang yang memang dari SMP sudah mempraktekkan dark triad itu. Jadi ini udah gape banget, kalau bahasa Betawi mah udah gape banget tuh. Udah luas pokoknya. Belum yang dari SMA ya? Nah, kebetulan korban yang ngasih leher begini lagi deh kan. Udah hisap aja apa-apa. Gak apa-apa. Terus hisap gue masih punya cadangan darah banyak. Suwe. Dan kita belum tahu endingnya seperti apa lagi, ya kan? Dengan kejadian seperti ini, ya seharusnya lo udah firm ya bahwa ini mah udah fix gitu. Udah nggak main tebak-tebak buah manggis lagi seharusnya. Ya kan yang satu udah bisa ditanggulangin, yang satu ini yang belum kelihatan kan endingnya kayak gimana. Iya. Gue bikin mash up Eminem sih, keren-keren banget jadinya. Udah lama banget nggak denger musik, tiba-tiba nemu musik yang mash up gitu. Cuman belum ada apa namanya sound card, jadi kita nggak bisa masukin ke dalam live. Seharusnya kalau dimasukin ke dalam live enak banget musik kita sendiri. Kalau musik TikTok kan gitu. Jadinya live lamaran gue gimana jadinya? Nggak jadi. Kameranya belum nongol nih, gimana ceritanya? Kecuali lu mau obrolin sama dia pakai kamera dia. Makanya besok kalau bisa siang, Dut, atau pagi sore, kalau emang dia bisa join, ya kita live aja dulu untuk trial. Kalau kamera dia muncul, enak. Kan gue baru ketemu dia siang. Kalau kamera lu nggak muncul, ya apa yang ditonton sama orang? Justru kan yang pengen gue jual dramanya lu. Gitu. Ya kalau nggak gue rekam aja lah. Yang tahu momen-momen ya tuh, detik-detiknya. Kalau judul di Liputan 6 tuh detik-detik truk kebalik misalnya gitu ya kan, detik-detik mobil tangki kebakar misalnya gitu kan. Wah, lu nggak pernah lu ngalamin lo. Gua ngalamin di atas tol Cawang, mobil tangki keguling di depan gua, Dut. Dan itu apinya nyampe ke dalam mobil, padahal jaraknya tuh ya lumayan jauh lah, berapa mobil gitu. Gua nggak tahu cerita awalnya, tapi sebelum kejadian tuh ada satu mobil Avanza manuver zigzag gitu kan, termasuk ke mobil gua gitu. Wah, manuvernya liar deh. Setelah gua baca berita besokannya, ternyata benar si Avanza yang nyalip itu, dia kehilangan kendali, dia nyalip si tangkinya juga kehilangan kendali.
terus ke guling, tangkinya dia ini bocor turun ke bawah, kan itu flyover. Jadi kayak terjun, kayak apa? Kayak waterfall apa namanya? Air terjun, tapi ini minyak terjun. Minyak terjun yang lagi nyala, Dut. Meledak kayak kan. Gua pas banget di barisan depan tuh. Pas banget di barisan depan, wah gue berasa banget apinya sampai gue rekam. Gue baru ngerasain oke gitu ya kalau kebakaran. Itu padahal jaraknya lumayan jauh loh, tapi panasnya itu berasa banget. Apa karena itu minyak juga dan aspal juga. Tapi gue di situ kayak udah menjemput maut sih gue ngebayangnya, karena gue yang paling gue khawatirin dia ngalirnya ke arah gue ya, karena itu pas turunan pas tanjakan juga. Jadi kalau minyak itu ngalir ke arah gua beserta api-apinya, ngalah-ngalahin film Hollywood tuh, Dut. Masuk berita tuh gua. Ternyata si tangkinya ke jungkir ke bawah, nyangkut palanya doang gitu di pembatas, di jembatannya, kepala kontainernya. Gitu. Ya udahlah, Dut, kita sudahi live malam ini. Thank you banget. Besok kita update lagi. Mudah-mudahan lu bisa pakai account-nya dia supaya bisa nongol kameranya dan dia bisa join. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lagi besok jam 10 boleh, jam 11 boleh. Kalau lu bisa. Cuma ada yang mau gue omongin ya, abis ini gue telepon bentar ya. Gue pengen ngebangun audiens soalnya. Thank you juga yang udah join, Dut. Lu tukang baca komen, karena gue kelemahannya di mata, Dut. Jadi komen segala macam lo yang tolong bacain, atau thank youin aja yang udah join gitu. Walaupun belum ada, tapi gue yakin bakalan kebentuk kok audiensnya. Ya udah, lu telepon gue abis ini, guys. Thank you for watching. Ini kalau emang bagus nanti gue coba upload di YouTube-nya Agam Black. Gue lihat dulu hasilnya. Oke? Dude. Oke, guys, thank you for joining, thank you for watching. Agam Black signing out. Besok kita ketemu lagi dengan topik yang mudah-mudahan relate juga sama kita semua. Oke? See you.